Mengumbar babon bersama paceknya sebagai satu kelompok indukan mungkin ada motif mengurangi biaya. Komponen utama dalam budidaya. Tetapi ini diumbar karena memang membuat ayam agar sehat, karena ada udara segar, ada sinar matahari, dan mereka bisa bergerak lincah, makan rerumputan demikian ini. Lalu kemudian ayam menjadi sehat dan akhirnya bisa menghasilkan telur. Dan kemudian anakan ayam kita bertambah secara simultan seiring waktu. Satu kelompok indukan ini ada 4. Ini 3 lagi lepas bersama pacek. Nah, berapa kita butuh waktu untuk besaran ayam dan usia ayam seperti ini? Berarti artinya ada apa? Ada pengorbanan, ada biaya yang harus kita hitung ketika kita budidaya ayam. Ada komponen utama dalam kegiatan apapun, yaitu biaya yang harus kita lakukan secara bijak, efisien. Setelah ayam bertelur, ini baru 4, maka sang babon akan mengeram. Dan ketika babon mengeram, kadangkala dia turun untuk mencari makan secara mandiri, atau kita berikan makanan baik limbah rumah tangga, pur maupun racikan. Nah, ini babon yang telurnya 4 ini. Ini babon cetak ini. Jadi anakannya ukurannya seperti dia, kecil-kecil. Tetapi dominan gen dari paceknya yang muncul, ya, baik dari sisi bulu, fisik kekar, kekuatan, maupun mungkin juga itu naluri untuk gen kalau itu ayam jago. Nah, artinya apa? Tetap kita ada dalam matematika rasio waktu terhadap biaya. Jadi mengumbar babon ini tidak semata-mata supaya ngirit, tetapi karena memang dia harus hidup mengikuti habitat dan polanya. Makan pasir-pasir halus, syukur ada rerumputan, bergerak lincah, kawin, dan kemudian juga itu bisa kawin lintas gen seperti ini. Ini katakan saja kategori ayam kampung, tetapi ini semua sudah ras turunan, ini silangan. Nah, ini tetapi ini termasuk indukan ayam, kelompok indukan yang cukup produktif. Nah, sekarang kita kasih paceknya. Ini turunan Black Bull Bangkok dengan itu ayam plaker ini, jago ini, ya, wiring galuh merah ini. Ketika indukan ayam bertelur satu demi satu, berarti ada potensi antara pertambahan anakan ayam dengan juga kenaikan biaya. Ketika sudah menetas, masuk fase breeding, dipisah dari indukan, kemudian bisa dipelihara dengan pola demikian ini, dikasih lampu pemanas. Bisa saja indukan ayam babonnya menetas atau mengeram secara alami, ya, dierami langsung tanpa itu mesin tetas sederhana. Tetapi dengan ukuran 10 hari anakan ayam demikian ini, berapa rasio biaya yang kita keluarkan
hingga dia bertambah besar seperti itu ya, sehat lagi, lincah lagi. Ada komponen biaya lain tidak? Vitamin, suplemen lain, mungkin vaksin ya, tetapi kita tidak pernah menggunakan vaksin. Dan kemudian hingga usia 3 minggu demikian ini, ada berapa ya besaran biaya yang harus kita keluarkan, khususnya di pakan utama, karena ini anakan ayam murni masih pur. Berarti hingga pertumbuhan 10 hari hingga masa 3 minggu ini berapa rasio antara waktu terhadap biaya, atau rasio antara biaya terhadap waktu. Dan kehidupan kegiatan budidaya apapun, dan termasuk kehidupan umat manusia, ada di 2 komponen utama itu, yaitu antara pengorbanan biaya dan juga waktunya. Karena waktu dalam ekonomi itu berarti adalah biaya, karena belum tentu ada kepastian waktu itu akan selalu memberikan pendapatan, tetapi ikhtiar yang berkelanjutan akan memastikan ada pendapatan. Tetapi bagaimana rasionya antara periode waktu dengan periode pendapatan, itu berarti adalah bagian dari pola-pola perhitungan efisiensi dan efektivitas sumber-sumber daya yang kita miliki, apakah itu uang, apakah itu waktu, untuk menghasilkan hasil, tetapi harus diperbandingkan dengan ukuran biaya yang kita keluarkan. Demikian sedulur, salam sehat, salam berkreasi.